Di. Kita masih di. Coba. Ayo maju ayo. Ayo tuh. Coba di sini. Kalau masuk dengan sih punya makan. Nggih. Apa benar jenengan yang bernama Wilangun? Mohon maaf Tuan, siapapun namanya, apa benar ini yang berada di hadapan kami adalah Petapa Wilangun? Alhamdulillah. Bener dik? Bener pak? Jadi seperti ini Tuan Petapa Wilangun, ada sesuatu hal yang ingin kami bicarakan. Jika memang berkenan, Petapa Wilangun bisa memilih salah satu raga dari teman kami ini untuk dimasuki biar komunikasinya gampang. Nggih, kami ingin berbincang-bincang sama jenengan. Nggih, Monggo. monggo. Bismillah. Siap dik. Assalamualaikum. PM. Assalamualaikum, selamat malam. Terus maju terus. Assalamualaikum. Salam. Si lontik nyop salaman dik. Punten. Ternyata ini segerombolan manusia. Mohon maaf, jenengan mengatakan ternyata ini segerombolan manusia seolah-olah sudah mengetahui kami akan datang. Saya sudah mengetahui. Oh, Kemarin saya mendapatkan mimpi. Ada segerombolan manusia akan menemui saya. Dan ternyata benar. Ini buktinya. Ada segerombolan manusia. Jadi Tuan, kebetulan kami memang ada keperluan dan ingin ada yang ditanyakan kepada jenengan. Benar sekali. Seperti itu. Berarti jenengan ini benar ya yang bernama Petapa Wilangun. Kiwilangun. Oh, Wilangun. Kiwilangun. Kiwil. Jadi seperti ini, Wilangun. Apakah jenengan benar bisa meramalkan sesuatu yang belum terjadi? Jadi, meramal masa depan seperti itu. Maaf lu, tripodnya. Mengenai ramalan. Mungkin makhluk-makhluk di sekitar sini tidak asing lagi. Oh, Mendengar nama saya. Mengetahui keahlian saya. Seperti itu. Berarti nama jenengan sudah kondang ya di sekitaran sini ya. Itu mereka yang menyebutkan. Oh, iya. Sambil duduk Pak. Ini saya Boleh. siapkan alas. Oh, Monggo, silakan. Kalian dari mana sebenarnya? Jarus. ya kami dari desa seberang sana, Ki Wilangun. Betul. Ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan dengan Ki Wilangun dan ini mengenai sebuah ramalan yang sudah Ki Wilangun ramalkan. Betul. Silakan. Apakah Ki Wilangun mengenal yang bernama Raja Wisage? Raja. Wisage. Sana dik berarti sebelah Mohon selatan. maaf sebelumnya. Heeh. Mungkin banyak nama yang saya kenal. Saya mau mengingat-ingat terlebih dahulu. Kerajaan Wisage berarti Selatan. kan ya, Mbah? Iya. Yang sebelah Wisage. sana itu. Ya, yang berada di sebelah selatan. Dari tempat ini. Apakah beliau pernah bertanya apa kepada saya? Karena begini, saking banyaknya makhluk-makhluk yang berdatangan ke saya. Ada yang meramalkan, mendapatkan jodoh. Ada yang ingin memiliki usaha yang sukses. Masih banyak yang sering saya ramalkan. Ramalkan. Ya.
seperti ini. Jadi Raja Wisage itu dulu katanya pernah diramal oleh jenengan. Ya belum tentu jenengan sih, cuman diramal oleh seorang peramal. Kami tidak tahu peramalnya siapa dan ada kemungkinan itu jenengan. Jadi Raja Wisage itu pernah diramal bahwasanya itu bagaimana? Jadi inget-inget dulu maksudnya loh. Wisage. Iya pernah. Raja. Sosok raja. Ya. Wisage. Saya ingat. Oh ingat. Wisage. Dulu dia datang menanyakan masalah anak perempuan. Masalah anak perempuan. Boleh diramalkan mengenai anak perempuan? Iya. Ramalannya bagaimana coba? Iya. Kalau tidak salah, Wisage itu dulu mempunyai teman yang namanya Rokso. Siapa ya? Ya Rokso itu. Iya. Rimokso. Lah, Rimokso iya benar. Ya. Iya. Terus Dulu pernah datang ke saya. Seperti biasa. Mempertanyakan mengenai kerajaannya akan berkembang atau tidak. Seperti itu. Dulu memang sudah lama sekali. Kalian mengenal beliau-beliau dari mana? ya kita mengenal dan memiliki urusan dengan beliau semuanya. Betul. Jadi seperti ini ceritanya. Kayaknya bener ini, Dos. Lantas bersangkutan dengan saya apa? Berarti kan jenengan benar yang dulu meramalkan Raja Wisage bahwasanya kehancuran kerajaan Wisage akan disebabkan oleh anak perempuan yang dari keturunannya Rimokso. Ya, itu benar-benar. Kamu tangguh dengan Berarti benar. Jenengan yang mengatakan itu Saya. kepada. Saya mengatakan. Jadi seperti ini. Mohon maaf banget Ki Wilangun. Kita meminta bantuan. Apakah bisa jenengan menyampaikan ulang bahwasanya ramalan itu sebenarnya salah kepada Tuan Raja Wisage? Menyampaikan ulang ramalanku itu salah. Iya. Saya kira tidak bisa. Ya, kenapa? Karena pantang bagiku seorang peramal itu mengatakan yang sudah dikatakan dan dikatakan ulang bahwasanya ramalan itu salah. Ya kan. Karena yang saya jalani, semua yang saya katakan itu memang benar terjadi nyata. Dan itu pun itu saya memiliki keahlian itu turunan dari kakek saya. Kalian meramal. Sebelum kakek saya meninggal, itu memang berpesan kepada saya, Wilangun, siapapun yang datang padamu mempertanyakan apa, kau jawab dengan apa yang kau tahu. Memang semua yang saya katakan itu memang biasanya menjadi kenyataan. Tidak mengada-ada. Tidak mengada-ada. Ada yang lewat mimpi, ada yang membisiki. Ya seperti kalian ada gerombolan manusia yang datang ke sini. Itu saya lewat mimpi. Dan buktinya apa? Ada manusia yang datang ke saya. Itu kan berarti menjadi bukti. Ya jadi seperti ini permasalahannya. Mengapa saya meminta Ki Wilangun untuk menyampaikan ulang ramalan itu? Dengan adanya Ki Wilangun meramalkan kerajaan Wisage bahwasanya kerajaan Wisage itu akan hancur dan bisa dilumpuhkan oleh anak turunannya dari Tuan Raja Rimokso, dan anak itu adalah anak perempuan. Dengan beliau Raja Wisage mengetahui akan hal itu, tentunya Raja Wisage mempersiapkan diri dong agar ramalan itu tidak terjadi, mengantisipasi
setidaknya kalau bukan mengantisipasi kan mengulur berarti. Ya. Nah, dia itu menghabisi banyak sekali desa, di mana di desa-desa itu yang mengandung ada darahnya dari siapa? Tuan Raja Rimokso. Betul. Nah, itu yang membuat resah, menjadi masalah besar loh. Jadi akibat dari ramalan yang jenengan katakan kepada Raja Wisake. Raja Wisake itu mempersiapkan sesuatu hal semuanya agar ramalan itu tidak terjadi. Bukan hanya anak keturunan dari Raja Rimokso yang dibunuh, tapi semua masyarakat yang memiliki anak perempuan, Raja Wisake itu menghabisi. Begini, mengenai Raja Wisake menghabisi keturunan dari Raja Rimokso, itu bukan suruhan dari saya. Yang saya katakan, memang akan terjadi kehancuran kepada kerajaan Wisake. Saya tidak menyarankan untuk membunuh. Saya tidak menyarankan. Memang tidak menyarankan, Tuan. Lantas apa yang salah padaku? Ya kesalahannya karena kan Tuan Raja Wisake kan dengan adanya dia mengetahui kerajaannya akan hancur, dihancurkan oleh anak perempuan yang dari keturunannya Raja Rimokso. Dia itu bagaimana caranya membunuh semua anak yang lahir, apalagi itu perempuan. Dan malah ternyata yang dia lakukan itu malah membunuh semuanya, tidak hanya keturunan dari Rimokso, karena dia kan tidak tahu mana yang keturunannya Rimokso, mana yang bukan keturunannya Rimokso. Jadi seperti itu. Itu kan berarti salah dari Wisakenya. Ya. Iya. Memang kesalahan dari pembunuhan itu yang dilakukan Wisake memang kesalahan Wisake. Tetapi ada sebab akibat kenapa Raja Wisake melakukan hal itu. Ya. Sebabnya adalah dengan memberikan ramalan yang seolah-olah akan menghancurkan kerajaan dia. Dia sebagai seorang raja yang memiliki kedikdayaan, memiliki kekuasaan, otomatis dia tidak mau untuk kehilangan hal-hal tersebut. Lalu dia mengantisipasi supaya kerajaannya tidak hancur dengan cara apa? Dengan cara menghabisi semua anak perempuan dari keturunan Raja Rimokso. Tetapi yang dia lakukan, dia membunuh semuanya, merugikan semuanya, banyak makhluk. Lagi pula yang kita ketahui ya, yang namanya ramalan itu adalah tarian lidah. Itu hanya prediksi belaka. Itu menurut kalian. Tapi menurutku, yang namanya ramalan itu, kita semua makhluk hidup pastinya memiliki keahlian dan kekurangan. Ya. Memang, ya. Kau sendiri, kau memiliki keahlian bisa melihatku, sedangkan kita berbeda. Kalian dari bangsa manusia, saya dari bangsaku. Bukankah itu kalian? Ya. Kenapa kalian itu tidak disalurkan? Sedangkan untuk sampai saat ini, saya kira semua yang saya ucapkan termasuk kepada Raja Rimokso. Saya yakin beliau sekarang tidak bisa berjalan. Seingat saya dulu, saya pernah meramalkan akan ada kejadian yang sangat hebat bahwa Raja Rimokso itu tidak bisa berjalan. Entah dari mana, saya tidak tahu. Ya memang itu bisa saja terjadi. Cuma kan yang namanya sebuah ramalan itu kan mendahului kehendak lah, mendahului kodrat. Apalagi dengan adanya ramalan yang disampaikan, kok itu membuat perubahan yang begitu besar, apalagi memakan banyak korban. Itu kan suatu hal yang tidak diinginkan seharusnya. Betul. Tuan Bilangun, Mereka para korban, terutama keluarga dari korban-korban itu, mereka tidak tahu apa-apa. Kesalahan mereka itu apa sehingga mereka dibunuh, diteror, dibunuh. Padahal kesalahan yang sesungguhnya adalah Wisake yang terlalu mempercayai ramalan sehingga antisipasi melakukan hal itu. Tetapi perlu diingat juga ada banyak nyawa yang melayang akibat ramalan itu.
apakah di sini jenengan tidak merasa bersalah akan hal itu? Akibat ramalan yang jenengan lontarkan kepada Wisaki itu menyebabkan banyak korban. Merasa bersalah? Merasa bersalah bagaimana maksudnya? Sedangkan saya memiliki keyakinan dan mungkin saja saya sangat peka dengan tanda-tanda yang akan datang, termasuk kalian. Kau sudah menikah anakmu perempuan. Benar. Lumayan Lur. Anakmu laki-laki. Weh. Ya, bukannya kita tidak menghargai atau mempercayai apa yang diramalkan oleh jenengan. Cuma kan di sini ya itu sendiri-sendirilah mengenai kepercayaan mengenai sebuah ramalan. Ya. Itu sendiri-sendiri, itu masing-masing. Karena jenengan mempercayai hal itu ya nggak apa-apa dilanjutkan. Cuma di sini jika jenengan meramalkan sesuatu hal yang nantinya berimbas besar, sebaiknya kan jenengan tidak usah sampaikan. Lantas saya harus bagaimana? Saya berbohong ketika saya membaca kau memiliki anak laki, terus saya mengatakan kau tidak memiliki anak. Sebenarnya jenengan bisa katakan Itu sama saja. Saya tidak menyalurkan keahlian saya dan pesan dari kakek saya. Siapa lagi yang meneruskan keturunan dari... Ya, kami sangat menghargai keahlian jenengan tentang ramal-meramal atau memprediksi sesuatu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi ketika ramalan yang jenengan katakan kau merugikan banyak makhluk, itu tidak menggerakkan hati jenengan untuk mengatakan hal lain kepada Wisage supaya tidak melanjutkan antisipasi itu dan menimbulkan banyak korban. Jadi lagi pula kan itu ramalan sudah banyak sekali memakan sebuah korban. Jenengan tahu berapa wilayah yang sudah dihabisi oleh Raja Wisage? 5 mau 6. Ya, saya tidak tahu. Semua ada 7 wilayah yang sudah terjadi dan sudah dibantai semua oleh Raja Wisage, itu ada 6. Hanya disisakan 1. Yang sekarang terjadi ada di Desa Gondangwangi. Desa Gondangwangi hampir saja menuju ke kehancuran. Seluruh warganya hampir semua dibunuh. Lantas menurut kalian, saya harus menghentikan pekerjaan saya sebagai peramal? Kami tidak meminta jenengan untuk menghentikan pekerjaan jenengan sebagai peramal. Saya hanya ingin merubah ramalan yang jenengan sampaikan kepada Raja Wisage. Tunggu dulu. Merubah ramalan. Merubah penyampaian. Jadi seperti ini. Misalkan kan seperti ini ya. Ini kan kejadian sudah lama. Sudah lama sekali. Kayak gini. Jenengan datang ke kerajaan Wisage misalnya. Assalamualaikum, selamat siang Tuan Raja, selamat malam Tuan Raja. Seperti ini. Dahulu saya pernah meramal jenengan bahwasanya kerajaan jenengan hancur atas turunannya dari Raja Rimoso. Dan itu anak perempuan. Nah, kan karena ini sudah Tuan Raja Wisage sudah melakukan persiapan dengan cara membunuh Banyak sekali. membunuh banyak sekali anak perempuan. Bisa katakan jenengan yang diramalkan itu sudah Tidak kau ada. bunuh, kau sudah tidak ada, kau sudah berhasil menghentikan ramalan itu. Kan bisa saja. Ayolah kerjasama lah. Iyalah. Saya harus datang ke sana. Mana ada orang memiliki keahlian yang mengemis-kemis datang. Aduh. Saya begini, bukan seolah-olah saya itu adalah makhluk yang sangat penting. Tapi jika seorang peramal itu yang datang mencari siapa yang membutuhkan, lantas kepercayaan
itu pasti Nah, akan kita pelan-pelan kita ajak kerjasama. beda dengan adanya kalian datang ke Ya, sini. kita cara menyampaikan kita itu Kalian yang pelan-pelan aja membutuhkan dulu. saya. Ya, kami paham. Jika seperti itu, kau berpikir saja, jika saya datang ke tempat kalian, tiba-tiba saya memegang tanganmu, kau akan begini-begini. Pasti kau. Siapa, dari mana, tiba-tiba seperti ini. Tapi kan di sisi lain yang jelas kan Tuan Wisage pun sudah mengenal jenengan. Dengan adanya Tuan Wisage ingin menanyakan ramalannya dulu kepada jenengan, berarti kan Tuan Wisage juga sudah mengenal jenengan itu siapa, keahlian jenengan itu siapa. Di sini kan masa sih dengan ucapan yang itu belum tentu terjadi, tapi malah memakan banyak sekali korban. Mengimbas seperti Mengimbas. Jadi sebenarnya itu bukan permasalahan apa yang diramalkan oleh jenengan, tapi imbas dari apa yang disampaikan jenengan itu banyak sekali makhluk yang tidak tahu apa-apa itu menjadi korbannya. itu. Nah, Karena jenengan pun menyebutkan 7 titik itu. Dan dengan mengatakan ataupun dengan merubah ramalan itu dikatakan kepada Raja Wisage, jenengan itu sudah menyelamatkan banyak nyawa nantinya. Dan ketika jenengan sudah mengatakan dan merubah ramalan ataupun menyampaikan kepada Raja Wisage bahwasanya ramalan itu sudah terjadi dan tidak akan ada kehancuran di kerajaan Wisage, itu jenengan sudah menyelamatkan banyak sekali nyawa. Paling tidak nyawa-nyawa yang sudah dikorbankan itu tidak ada kelanjutannya lagi. Cobalah pikirkan. Seperti ini, mohon maaf sebelumnya Tuan Kiwilangun. Dengan adanya jenengan, sepertinya aja. Jenengan apakah memiliki sebuah kepercayaan bahwasannya apa yang dilakukan di dunia ini, jika kita melakukan sebuah kesalahan, kita itu mendapatkan imbalan dosa. Dan jika kita melakukan sebuah kebaikan, kita akan mendapatkan sebuah pahala ataupun apa yang namanya, balas budi lah bahasa kitanya. Saya memiliki kepercayaan. Dan Berarti saya takut dengan dosa. jenengan berarti kan memiliki Tuhan lah ya. Nah seperti ini, apakah jenengan tidak memikirkan atas apa yang jenengan ucapkan itu, jenengan harus bertanggung jawab atas kejadian besar yang terjadi imbas dari ramalan yang jenengan sampaikan. Contoh hal kecil seperti yang tadi, jenengan meramalkan kehancuran dari kerajaan Wisage yang dikarenakan oleh anak perempuan. Sedangkan jenengan kan tidak memastikan anak perempuan itu kan yang dilakukan Tuan Raja Wisage kan tentunya bagaimana cara kerajaan saya itu tidak hancur oleh anak perempuan. Ya dengan cara membunuh anak perempuan yang lahir di sekeliling kerajaannya Rimokso. Karena itu keturunannya Rimokso. Dan lagi pula mereka makhluk-makhluk yang tidak tahu apa-apa itu menjadi korbannya. Apakah jenengan itu tidak berpikir bahwasanya saya yang mengambil besar dosanya gitu? Betul. Paling tidak, walaupun jenengan tidak melakukan pembunuhan itu, tetapi akibat perkataan jenengan itu semua terjadi. Maksudnya gitu loh. Apakah jenengan pernah berpikir bahwasanya iya ya, karena saya yang memberitahu itu, lalu adanya kejadian itu karena saya mengucapkan ini. Apakah saya enggak ibaratnya seperti ini, Tuan. Saya mengetahui apa yang kalian maksud, yang kalian bicarakan, saya mengetahui. Cuman saya lagi berpikir, kenapa ucapanku imbasnya sangat besar, sedangkan biasanya yang saya ramal pasti akan terjadi dan tidak ada imbas dari ucapanku. Nah, ini Memang itu kejadian yang sudah lama. Raja Wisage
datang ke saya itu sudah lama sekali. Kalau berbicara masalah dosa yang kau katakan, saya takut dengan dosa. Nah, Ini berarti kan jenengan pun harus bertanggung jawab atas dosa pembunuhan terhadap makhluk-makhluk yang tidak tahu apa-apa mengenai apa yang jenengan ramalkan. Apakah jenengan berpikiran sampai situ? Tentunya tidak. Kalau menjenengan mengherankan kenapa imbasnya begitu besar, tentu saja Tuan. Wisage adalah seorang raja. Raja besar. Ya, sedangkan yang ramalan yang jenengan katakan adalah anak dari Raja Rimeksa. Yang mana Raja Rimeksa itu adalah musuh bebuyutan. Atas dasar itu Raja Wisage melakukan hal keji terhadap semua. Bagaimana caranya menghentikan keturunan dari Tuan Raja Rimeksa, yaitu dengan cara membunuhnya. Karena Tuan Raja Wisage tidak mengetahui siapa-siapa saja keturunan dari Rimeksa yang asli. Ya, lebih cara gampangnya bunuh aja semuanya toh. Lah, dengan ucapan itu, dengan banyaknya korban yang berjatuhan, dengan banyaknya makhluk yang tidak tahu apa-apa mati atas ucapan dari Ki Wilangun. Ki Wilangun juga berarti mendapatkan dosa itu. Ya, ada yang perlu dipertanggungjawabkan nantinya. Coba saja Ki Wilangun tidak mengatakan seperti itu kepada Tuan Raja Wisage. Ya, kematian dari makhluk-makhluk yang tidak bersalah tidak akan terjadi. Semua yang ada dalam mimpiku itu saya selalu ucapkan pada mereka yang meminta ramalan kepadaku. Itu yang pertama. Jika kau mengatakan mengenai tanggung jawab dari semua ucapanku, saya kira sampai saat ini saya bertanggung jawab. Jika kau katakan apakah saya akan bertanggung jawab dengan masalah yang sedang terjadi, saya siap bertanggung jawab. Nah, seperti ini. Kan ini masalah terjadi atas ucapan ataupun ramalan yang Ya, Ki Wilangun sampaikan. Nah, sebelum korban itu semakin banyak dan dosa yang harus ditanggung Ki Wilangun juga semakin besar, alangkah baiknya kita hentikan ataupun cegah itu terlebih dahulu dengan cara lantas harus apa ya, yang misalkan saya ucapkan? ya misalkan seperti ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jenengan Ki Wilangun datang ke kerajaannya Wisage, jenengan datang menyampaikan Bertamu. Tuan Raja, saya bermimpi atau saya meramalkan Tuan Raja bahwasanya anak perempuan yang akan menghancurkan kerajaan dari Wisage itu sudah mati. Kan dia tidak mencari anak perempuan lagi untuk dibunuh. Berarti Raja Wisage itu selalu akan membunuh perempuan-perempuan yang mengancam kerajaannya. Iya benar itu Apalagi maksud dari kami. anak perempuan yang baru lahir. Lantas yang kalian inginkan, saya hanya mematahkan, Menyudahi sebenarnya. Dari Raja Wisage itu sudah membunuh Ya, wanita itu. Sedangkan wanita itu adalah yang saya maksud. Iya. betul. Ya, misalkan Tapi saya belum ada mimpi seperti itu. Apakah ini tidak mengimbas dari rasa kepercayaan mereka? Sekarang seperti ini saja, jenengan mau bertanggung jawab di hadapan makhluk. Saya akan menutup dulu daerah sini. Ya monggo. sumpah bingung banget aku. Ya semoga sih bisa diajak kerjasama Mas Dedi. Masalahnya saya rasa dia orang konsisten terhadap apa yang dia Ya, kuasa. kita sih tidak Ando apa namanya? tidak ingin menghancurkan dia lah ya. Iya. Ya, saya ulangi pertanyaan saya. Jenengan mau bertanggung jawab terhadap makhluk hidup ataupun mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Seperti itu saja. Kalau mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan, biarkan semua ini terjadi. Tapi
pertanggungjawaban jenengan di hadapan Tuhan nanti akan lebih besar. Karena itu akan semakin banyak. Betul. Semakin banyak korban. Berbicara masalah tanggung jawab, saya akan bertanggung jawab semua yang saya ucapkan. Karena itu adalah perintah dari kakek saya juga. Jika saya meninggalkan dan tidak bertanggung jawab, saya yang takut nantinya keahlian saya itu tidak bisa berguna lagi. Nah, ini kan salah satu bentuk tanggung jawab atas apa yang jenengan ucapkan. Di sisi lain nih, jenengan menghentikan sebuah kejahatan di mana anak makhluk yang tidak tahu apa-apa dibunuh. Jenengan bisa menghentikan dosa panjang atas pembunuhan itu. Karena saya yakin dengan adanya misalkan saya nih ya, saya meyakini kalau saya menyampaikan hal itu kepada Tuan Raja Wisage dan Tuan Raja Wisage membunuh banyak makhluk yang tidak tahu apa-apa, saya meyakini saya itu akan mendapatkan dosa itu juga walaupun saya tidak membunuh dengan tangan saya sendiri. Betul. Karena adanya ucapanku itu berimbas besar kepada makhluk yang tidak tahu apa-apa. Saya mengerti. Ya, Mohon dipertimbangkan. ya mohon dipertimbangkan. Ya terserah lah jenengan nanti menyampaikan kesananya seperti apa. Tapi saran yang terbaik dari kami lah ya, dari kami ini, Tuan Raja, yang dulu saya ramalkan bahwasanya akan ada anak perempuan yang menghancurkan kerajaan Wisage dari keturunannya Raja Rimokso, itu datang kepada mimpi saya, itu sudah mati. Berarti mengenai ramalan saya yang dulu sepertinya sudah berhasil dihentikan. Dan untuk meramal selanjutnya untuk Kerajaan Wisage, saya tidak mengetahuinya. Karena saya belum mendapatkan petunjuk apa-apa. Tuh, Itu saran dari kami. di sisi lain, Tuan Raja sudah tidak ada hubungan kaitan dengan Kerajaan Wisage. Di sisi lain, Pekerjaanku sudah selesai. pekerjaannya sudah selesai dan menghentikan dosa panjang yang ataupun kejahatan yang akan diteruskan itu maksudnya loh. Betul. Dengan melakukan hal kecil jenengan sudah menyelamatkan banyak nyawa yang jelas Betul. itu. Saya paham. Kapan saya harus melakukan? Secepatnya, Semakin cepat semakin baik. semakin cepat semakin baik. Karena jujur saja ini disampaikan, sebenarnya yang dibunuh itu bukan anak perempuan saja sesuai apa yang diramalkan, tapi orang tua dari anak perempuan itu juga menjadi korban. Karena Tuan Raja Wisage mengantisipasi orang tua itu untuk melahirkan anak. Soalnya sudah ada 5 desa yang benar-benar menjadi desa mati karena penghuninya dibunuh semuanya oleh Tuan Raja Wisage. Kau terakhir bertemu dengan Raja Wisage di mana? Saya Di kerajaannya. Baiklah. Dia secara terang-terangan mengakui bahwasanya dia adalah pelaku dari semua hal yang terjadi. Baiklah, saya akan bertanggung jawab dan saya akan menemui Raja Wisage. Ya intinya mengenai apa yang disampaikan jenengan di sana, saya percayakan dengan jenengan. Ya. Yang penting tujuan kami, Tuan Raja Wisage itu terhenti menyudahi untuk semua ini. mencari ataupun membunuh semua makhluk-makhluk yang tidak tahu apa-apa itu. Intinya, agar Raja Wisage itu tidak lagi ada kecemasan. Nah, Benar sekali. Saya mengerti. jika mengenai ramalan yang akan ditanyakan mengenai kerajaan dari Tuan Wisage, lalu apa ramalan yang terjadi lagi kepada kerajaan saya? Walaupun itu buruk atau baik, saya rasa mending jangan disampaikan. Ya. Tinggal menyampaikannya, saya belum mengetahuinya ataupun belum mendapatkan khilafah. Tapi sebenarnya,
jika berbicara masalah kerajaan Wisake, saya juga ada gambaran bahwa kerajaan Wisake itu akan hancur dengan anaknya sendiri. Alah kira ngeramal maning. Ya, ya, Ya. jika memang itu yang terjadi, saya rasa itu jangan diucapkan disampaikan. terlalu. Ya, Iya jangan. Nanti malah anaknya jadi korban lagi. ya itu kan sebuah ramalan yang jenengan. Misalkan jenengan menyampaikan itu, nanti anaknya menjadi korban gimana? Nah, Kan tega sekali. Iya, ya saya paham. Nah, Yang paling penting untuk saat ini menghilangkan rasa cemas dari Raja Wisake. Ya. nah Betul. iya betul. Jujur saja, dari semua ramalan yang saya lontarkan kepada makhluk siapapun, itu memang tidak ada imbas. Sekali saya mengucapkan, mereka datang hanya mengatakan terima kasih. Semua yang diucapkan itu benar. Tapi beda dengan kalian. Sampai ada imbas seperti ini. ya kan Ya mungkin karena ini Jujur saja ini merugikan. adalah pengalaman yang paling baru saya. ya, Dari semua keahlian saya, ternyata saya baru menyadari. Bertemu dengan kalian, dan saya berpikir, Ya. ya kan ini sebagai pelajaran buat jenengan juga. kalian sebenarnya dari mana? Saya tanya terlebih dahulu. Saya dari Wangon. Banyumas. Bangun. Ya, Kami dari wilayah Banyumas. ya wilayah Banyumas. Mimpinya sebelum itu mimpi ketemu manusia itu ngapain? Anu Mbah. Saya hanya mimpi ada manusia yang datang ke sini. Kami manusia biasa, tidak memiliki Terus duduk keistimewaan. dan berbincang-bincang. Nah ya inilah berarti. Ya mungkin ya dengan adanya kami sudah datang di mimpi jenengan, kami menyadarkan jenengan ini sebagai pelajaran buat jenengan. Jika ada makhluk yang datang bertanya mengenai ramalan terhadap dirinya, toh ramalan itu akan berimbas besar kepada makhluk lain, mending jangan disampaikan. Ya, saya mengerti. Tapi mengenai jika mereka bertanya kepadaku, apa yang akan terjadi? Mungkin saya bisa katakan, hanya saja mungkin saya bisa menyaring. Nah, pilih-pilih Iya. Itu apa yang jauh lebih bisa baik. disampaikan. Karena jika saya ada yang bertanya kepada saya, lantas saya tidak menjawabnya, itu sama saja saya memiliki keahlian, tapi tidak berguna bagi mereka yang membutuhkan. Itu saya. Sekarang kayak ditanya misalkan jodoh saya kira-kira tahun berapa ya ketemunya, itu sih tahun depan. Nah itu kan tidak ada pengaruh apa-apa kayak gitu loh. Baiklah, baiklah. Saya akan segera menemui raja. Secepatnya ya. Terus saya meminta Paling saya hanya menyelesaikan karena nanti saya sudah ada janji. Paling nanti setelah saya menemui mereka yang datang ke saya. Karena saya sudah mengiyakan. gini. Setelah itu saya akan datang ke tempat Raja Wisake. Apapun kabar yang nanti didapatkan setelah Ki Hilang. Ki Wilangun menemui Raja Wisake, kami meminta informasinya ya. Di mana saya harus menemui kalian? Di sini saya tidak apa-apa. Ya di sini aja nggak apa-apa, nanti kita datang. Yang penting jenengan kasih kabar. Oh, nanti dulu. Semua ada di tokat saya. Ya inilah. Kau bisa pegang tempat itu. Jika kau bisa merasakan, pasti akan datang. Ya. Wah nangin gede temen. Intinya nanti kita berhubungan lagi jika memang Ki Wilangun sudah bertemu dan menyampaikan itu semua. Apapun hasil dari obrolan saya, kalian ingin mengetahui. Ya, saya ingin mengetahuinya. Baiklah, tidak apa-apa. Baiklah. Ya mungkin itu saja, karena saya sudah berjanji Iya. ada banyak makhluk yang ingin bertemu dengan saya. Tawarin bayar enggak tuh dik. Nah ini urusannya gimana? Apakah saya harus berbayar? Soalnya kan saya tidak ada uang di jenengan. Itu sih seikhlasnya. Jika kalian ada ditaruh di sini tidak apa-apa. Tidak pun tidak apa-apa. Kami ada, tetapi saya yakin uang kami tidak akan berlaku untuk Iya. jenengan. Ya jika tidak bermanfaat bagi saya dan itu beda, buat apa? Ya Kan cukup seperti itu. doa lah ya. Saya doakan saja. Lagi pula juga baru ada manusia yang
berbincang-bincang dengan saya. Nah, seperti ini saja. Kalau menurut kepercayaan kami, kalau kami mendoakan jenengan, itu katanya akan mendapatkan sebuah kebaikan yang besar ke tubuh jenengan. Saya doakan jenengan saja ya. Namanya kan Ki Wilangun. Bismillah. Terima kasih. Walaupun kalian tidak bisa memberikan apa-apa, doa saja itu lebih dari cukup. Ki Wilangun. Terima kasih. Senang bertemu dengan kalian. Saya juga senang bertemu dengan jenengan Ki Wilangun. Semoga Anakmu perempuan, Oh iya. putih anakmu. Cus gendos Benar, Rika. saya katakan. Benar. Ki, semoga langkah kecil ini bisa merubah hal yang besar. Amin. Terima kasih atas kesediaan waktunya jenengan berbicara dengan kami. Ini kita langsung pamit mungkin, Ki. Mungkin kami akan langsung pamit. Langsung pulang. Iya. Nanti jalan-jalan lah. Silakan, hati-hati. Nggih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Wah, muter jelas. enggak maksudnya ya semoga itu semua tadi yang dikatakan itu beneran kayak gitu loh. Ya, semoga ya melakukannya lah dengan baik lah ya. Kayak mudah langsung deh kamu ya. Ini mudah langsung baik. Itu padang yang Subuh ya. Kita berdoa kok. Ki Wilangun lah. Kan kita memberikan apa-apa, Mbak. Iya aku ngomong kok. Ya, gede jane tangga angger terlaksana. Main banget. Tinggal menunggu hasil nantinya. Ya. Oke, baik Ya, teman-teman. ajakan begini. Alhamdulillah urusan pada malam hari ini untuk merubah ramalan itu untuk menyampaikannya ke Raja Wisage akan dilakukan oleh Ki Wilangun. Kita Sejauh ini berjalan lancar. Kami nanti tinggal melaporkan hal ini kepada Mas Ganang dan yang lainnya. dan kita juga menunggu laporan dari Ki Wilangun Ki sendiri. Wilangun apa hasil dari Raja Wisage ya. Betul. Oke, Doakan yang terbaik teman-teman. mungkin kita akan pulang lah ya. Pulang ini target kita cuma ini sih. Misi kita malam hari ini cuma ini lur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, Dan salam Om Swastiastu. Kasih laka. Mundur ya. Kayak bit kira ini kayak. Hah? 6.500.000.